Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi akad musyarakah dari mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu Dr. Wirmeka Putra SEM SIC IKNR CSRS. Baiklah, sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Fatmawati dengan NIM C1C020088, ruang R010, Prodi Akuntansi. Pokok bahasanya pada materi ini itu ada 6. Yang pertama itu ada pengertian akad musyarakah, yang kedua ada jenis akad musyarakah, yang ketiga ada dasar syariah akad musyarakah, yang keempat ada akad nisbah dalam musyarakah, kelima itu perlakuan akuntansi PSAK 106, dan yang keenam itu ilustrasi akad musyarakah. Yang pertama itu pengertian akad musyarakah. Menurut Kasmir, pengertian yang berkaitan dengan akad musyarakah ialah akad perjanjian perserikatan yang dibentuk dengan 2 orang maupun lebih yang akan melakukan suatu usaha dengan masing-masing dari mereka memberikan dana dengan kesepakatan laba maupun rugi ditanggung secara bersama. Musyarakah disebut juga dengan istilah syarikah atau syirkah. Secara bahasa musyarakah berasal dari kata al-syikra yang berarti al-ihtilat, pencampuran atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan, seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha. Dari pernyataan di atas dapat kita simpulkan bahwa musyarakah merupakan suatu kerjasama antar pemilik modal terdiri dari 2 orang atau lebih dalam berbagi bentuk guna melaksanakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan suatu keadaan laba dan rugi yang dimana hasilnya nanti dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati secara adil. Yang kedua itu jenis akad musyarakah. Jenisnya itu ada 2, yaitu syirka al-milik dan syirka al-uqud. Al-milik adalah atau al-amlak adalah kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan keberadaan muncul pada saat 2 orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas sesuatu kekayaan tanpa adanya perjanjian kemitraan secara resmi. Syirka al-milik biasanya berasal dari warisan. Sedangkan syirka al-uqud adalah akad kerjasama antar 2 orang atau lebih dalam mengelola harta dan risiko, baik keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama. Syirka al-uqud merupakan kontraktual partnership yang dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya karena pada pihak yang bersangkutan secara sukarela yang berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko. Yang ketiga itu dasar syariah akad musyarakah. Itu ada 3. Yang pertama itu Al-Quran, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berserikat atau sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Pada Quran surah Asyad pada ayat 38 surah ke-24. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku adalah pihak ketiga dari 2 orang yang berserikat selama salah satu tidak ada yang mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Pada ijma'nya itu Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan bahwa kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dari beberapa elemennya. Yang keempat itu penetapan akad nisbah dalam musyarakah. Yang pertama itu ada pembagian keuntungan proporsional sesuai modal. Dengan cara ini keuntungan baru dibagi dengan antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Dengan cara ini dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan tetapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi, atau waktu kerja yang lebih panjang. Dan yang kelima itu perlakuan akuntansi PSAK 106. Perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari 2 sisi, yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Mitra aktifnya itu yang dimaksud dengan mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri ataupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya.
Mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha atau biasanya adalah lembaga keuangan. Yang kelima itu ilustrasi akad musyarakah. Yang pertama itu pembiayaan proyeknya itu dari Bank Syariah di Indonesia, model venturanya, pembiayaan modal kerja banknya, pembiayaan KPR Bank Syariah dan kerjasama usaha bagi hasil. Baik, sekian materi dari akad musyarakah. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.